Oke, selamat sore. Oke, kita mulai ya untuk market update hari ini tanggal 11 ya. Sudah 11, tanggal 8 ya. Sorry, salah baca ya. Tanggal 8 November ya. Ini sudah cepat sekali ya, sudah 1 minggu aja kita lewatin. Nah, teman-teman lihat ya indeks ya. Ini saya memang tidak terlalu suka lah ya. Cuman ya kita mau ngomong apa lagi ya. Itulah market ya. Kita nggak bisa memprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengikutinya. Ya, jadi kalau ini udah jebol, ya mungkin akan ada continuous trend yang mungkin ya nggak tahu lah ya nanti bagaimana caranya kita bisa membalikkan keadaan ya. Tetapi ya ini mungkin ya apa saya pikir ya kita harus bisa membiarkan pasar itu untuk melakukan apa itu namanya reposisi kembali gitu ya. Jadi menyusun kembali portofolio mereka sesuai dengan katalis yang ada saat ini. Kita tahu ya katalis apa ya. Ya cukup negatif lah ya untuk terutama untuk kita, buat kita Indonesia. Teman-teman tahu Trump sudah menang walaupun nanti pelantikannya masih di Januari, sekarang itu masih, di daerah masih pemerintahnya Joe Biden. Oke lah dalam 2 bulan itu ya, ya masih masih mungkin masih masih akan ada perubahan atau seperti apa. Tetapi kita lihat kebijakan yang sudah dikampanyekan oleh Trump dan kita juga lihat bagaimana periodenya Trump sebelumnya ya tidak akan terlalu berubah lah ya. Dia akan fokus pada desentralisasi atau mungkin bahasa kerennya apa ya? Ya focusing ke dalam negerinya lebih ke arah semua tentang dalam negeri karena slogannya kan Make American Great Again gitu ya. Jadi ya kita mungkin cukup berdampak lah ya karena kita negara komoditas, kemudian habis itu kita ya moga-moga saja ya dia cukup akur dengan Cina ya, tetapi ya kelihatannya sih tidak akan terlalu akur ya. Kalau Cina itu terdampak ya otomatis kita terdampak lah. Ya karena Amerika itu adalah negara tujuan ekspor kita yang kedua, Cina itu adalah negara tujuan ekspor kita yang pertama, kemudian Eropa itu adalah negara tujuan ekspor kita yang ketiga. Ya, walaupun ya semua ekspor ini dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, you know lah ya itu nggak usah kita gede-gedein ya. Tapi ya itu sudah rahasia umum lah ya. Oke. Nah baik. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita bisa survive? Ya. Oke, mari kita lihat ya. Sekarang kita mau berpikir sesuatu yang positif. Ya, teman-teman kan tahu ya, kalau udah bicara negatif ya, kalau udah bicara tentang indeks yang seperti ini, wah ini udah parah lah dan lain sebagainya kan. Market udah gini gimana gimana gitu kan. Itu bukan berarti di dalam badai ini tidak ada sesuatu yang bisa kita petik dari situ. Ya, ingat ya, setelah badai itu selalu akan datang pelangi kan. Ya, dan teman-teman juga mesti tahu bahwa indeks kita itu hampir boleh dibilang indeks luar juga lah ya. Itu hampir boleh dibilang masih dalam keadaan uptrend secara long term. Ya, jadi walaupun dia jatuh, walaupun kita lihat di periode sebelumnya itu indeks kita tidak kemana-mana, ya sekali lagi bukan berarti di dalam tidak kemana-mana itu kita nggak bisa mengambil saham-saham yang bagus. Ingat loh, itu ada 1.000 saham lebih. Ya, dan sampai hari ini kita lihat DKFT masih terus berjaya ya. Ya, yaitu ya kalau teman-teman masih pegang ya udah selamat lah ya. Ya, oke, baik kita lihat ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau gue harus melakukan reposisi ulang terhadap portofolio saya. Ya, oke. Baik, yang akan kita lakukan adalah kita akan fokus dalam negeri. Ya, kita akan fokus dalam negeri. Ini harusnya gue tutup ya, tapi udahlah begini saja ya. Oke, nah kita akan fokus dalam negeri. Sebentar, saya kecilin dulu biar di IG kelihatan. Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan lah ya. Oke, nah yang di itu ini harusnya udah kelihatan lah ya. Oke, baik. Jadi kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka IG nggak tahu kelihatan. Nah, oke. Ya, dalam rangka ya apa katalis atau sentimen yang baru seperti sekarang ya. Apa yang kita lakukan pertama adalah kita fokus dalam negeri. Ya, kita fokus pada katalis-katalis dalam negeri. Ingat loh ya, yang saya mau bilang bahwa di dalam badai ini kita bisa loh, kita bisa dapat sesuatu yang good ya. Kelihatan ya, Pak ya? Baik, oke. Ya, kita tetap bisa dapatkan sesuatu yang bagus kok dari sini ya, dari keadaan sekarang. Ya tinggal kita cari katalisnya itu lari kemana.
Ya karena kita percaya bahwa si gajah, walaupun dia keluar, walaupun iya oke, Amerika otomatis jauh lebih menarik ya sekarang ya. Jadi daripada gua berinvest di kampung orang, gua bukanlah groundman di kampung itu, ya lebih baik gua balik ke kampung gua di mana gua lebih tahu apa yang menjadi apa ya, kebiasaan di kampung gua ya, apa yang menjadi apa kecenderungan orang-orang di kampung gua mungkin lebih gampang melakukan analisa dibandingkan dengan gua invest di negara orang. Ya sama kayak kayak kita lah ya. Kalau lu mau invest di US, ya artinya kita cuma bisa percaya sama data-data kan, ya soal orangnya seperti apa, kecenderungannya seperti apa dan lain sebagainya kita kan nggak tahu. Based on data semua kan. Kalau kita invest ke sana. Nah demikian juga mereka kalau memang di dalam negeri mereka akan menjadi lebih baik, ya gua akan balik dong. Gua akan invest lebih besar di dalam negeri gua. Termasuk yang saya bilang kemarin, obligasi US ini akan jauh lebih diburu dibandingkan dengan aset safe haven yang lain. Kita bisa lihat ya bagaimana secara minor emas itu sudah mulai break. Ya mungkin Bitcoin beda ya. Kenapa Bitcoin beda? Karena si Trump ini memang salah satu pendukung ini. Ya lu lihatlah salah satu pendukungnya dia itu si Elon Musk itu apa ya rajanya Bitcoin kan, rajanya Bitcoin yang micin-micin itu kan, ya. Ya, nah itu mungkin sesuatu yang berbeda. Dia tidak terlalu berpihak kepada emas ya, namanya dia bisnismen mana mana dia pegang-pegang emas terlalu terlalu eh, apa sebagai aset mereka gitu kan. Memang ada aset mereka, tetapi itu tidak akan aset uang mereka itu tidak dibiarkan tidur seperti itu. Ya, dia akan jauh lebih senang adalah aset-aset yang bisa diputar dengan cepat. Oke? Ya. Nah, sekarang kebijakan dalam negeri kita seperti apa? Yang pertama adalah swasembada energi. Ini memang sudah dicanangkan dan itu sudah dilakukan. Dan kita lihat keseriusan yang sedang ditunjukkan oleh pemerintahan saat ini bahwa kita butuh swasembada energi. Kenapa kita butuh swasembada energi? Jangan lupa, ini presiden sekarang itu dari kalangan militer. Jadi kalau dari unsur strategi pertahanan negara, saya pikir dia tahu banget lah. Ya, dia tahu banget bagaimana ketergantungan kita pada energi. Sedangkan kita sendiri itu bukanlah penghasil energi itu sendiri. Ya, kita ini adalah importir saat ini, bukanlah eksportir lagi, kita adalah importir. Jadi otomatis kebutuhan import kita terhadap ya minyak lah dan lain sebagainya, termasuk LNG ya, gas itu pun kita import. Padahal kita sebenarnya cukup banyak berlimpah. Cuma karena kita tidak bisa ngolah, ya tidak punya kilang-kilang untuk mengolah itu, dia kita terpaksa harus menjual apa yang sudah kita gali, kita jual, terus kita import yang sudah diolah. Ya itu yang terjadi ya. Nah kalau lu import, artinya ketergantungan kita pada luar itu tinggi sekali. Ya ini yang sedang mau dicoba untuk ya agar kita bisa mandiri secara energi. Ya, oke. Jadi pertahanan negara kita akan jauh lebih kuat kalau kita bisa mandiri secara energi. Jadi tidak nanti apa misalnya minyak naik tinggi gitu ya. Nah, kita yang kelabakan. Kita langsung goyang, subsidi kita otomatis langsung bengkak. Ya, APBN kita langsung menjadi tidak efektif. Itu kan yang sedang mau dilakukan dalam hal swasembada energi ini. Ya, jadi artinya kalau dia mau melakukan swasembada energi, berarti dia akan melihat bagaimana cara mengurangi import ini. Bagaimana cara mengurangi ketergantungan kita pada import. Benar nggak? Ya, apa yang harus dilakukan? Pertama, ya pasti dia akan gedein biodiesel. Ya udah, karena itu penggunaannya besar. Ya, nelayan, petani, untuk pompa-pompa, segala macam itu dia butuh solar. Transportasi, dia butuh solar. Ya, jadi semua logistik segala macam mereka butuh solar. Lu lihat kapal-kapal yang ngangkut barang, ngangkut penumpang segala macam itu butuh solar. Bus-bus yang ada itu butuh solar. Saya masih belum pernah ketemu bus yang pakai bensin ya. Belum ya. Ya kayaknya ya, tetapi dia butuh solar. Artinya ya berarti kita ada satu step di mana perlu dilakukan yaitu meningkatkan komposisi CPO di dalam solar. Jadi biodieselnya itu mau nggak mau harus dinaikin. Sekarang masih di B35 kan. Ya, dia mau naikin ke B40 bahkan sampai ke B50. Jadi artinya setengah solar, setengah CPO. Ya, nah jadi ini artinya ada kesempatan di situ. Ada kesempatan di CPO ini berarti ada katalis. Ya, jadi perusahaan-perusahaan CPO
ada peluang mendapatkan yang namanya startup. Ya, ada kesempatan mendapatkan startup. Jadi artinya kalau misalnya Citra menolak biodieselnya kita, Citra menolak CPO-nya kita, Eropa menolak CPO-nya kita, setidaknya dalam negeri itu membutuhkan. Ya, setidaknya di dalam negeri itu kita bisa ya menyerap CPO-CPO yang ada. Ya, oke? Nah, jadi itu pertama. Jadi kalau teman-teman sudah punya TAPG, kita akan hold TAPG. Ya, nah kalau belum gimana? Ya berarti lu teman-teman masih bisa lihat LSIP. Ya, walaupun AALI, AALI satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Biasanya yang kita sebut itu ya. Tapi ini adalah saham-saham yang mungkin di luar daripada TAPG. Tapi kalau teman-teman sudah punya TAPG, hold aja. Hari ini kita lihat setelah ini kan extend ya. Dan dia turun ya. Turunnya hampir boleh bilang senilai dengan dividends yang kita dapat. Jadi artinya ya kalau lu ambil ya tetap break even ya. Kita kan tetap masih masuk dividends kan. Berarti ini udah dividends kedua kita dari TAPG. Ingat ya, saya mau garis bawahi, kita tidak memburu dividends. Kebetulan saja katalisnya masih utuh, kemudian trendnya masih utuh, jadi kita masih di dalamnya. Ya, jadi kalau dia dapat dividen cuma bonus aja buat kita. Nanti dividen masuk ya kita masukin lagi. Ya wis udah nggak apa, tidak ada masalah di situ. Tapi katalis untuk si CPO itu masih besar. Ya karena swasembada energi itu sedang mulai dijalankan. Jadi nanti bentar lagi teman-teman akan lihat B40. Bahkan sekarang mau lagi dikaji apakah bisa langsung ke B50. Ya, kenapa dia butuh dikaji? Karena nanti jangan sampai didorong ke biodiesel, minyak gorengnya terganggu. Ya kan? Jadi ya dia ya belajar lah, harusnya udah belajar lah dari peristiwa sebelumnya di mana minyak goreng itu sampai nggak ada. Ya, terus habis itu CPO juga masih butuh biodiesel dan kebetulan pada saat itu produksi CPO lagi rendah. Ya, lagi rendah. Ya, harganya lagi rendah, kemudian lagi kemarau dan lain sebagainya. Itu kan ya mungkin efeknya cukup banyak ya. Nah, harusnya pemerintah belajar lah. Jadi jangan sampai ada ketimpangan nih. Kalau lu tingkatkan biodieselnya, ya minimal minyak gorengnya juga tetap ada. Oke, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya kegunaan CPO ini untuk swasembada energi ini. Ya dia minyak goreng tetap dibutuhkan, ya lu masih suka kan gorengan kan? Ya walaupun dokter bilang oh kurangin gorengan gitu kan. Ya, nah tetapi tetap kita butuh kan minyak itu. Nah, ditambah lagi kebutuhan untuk biodiesel itu juga akan terus membesar. Oke, jadi yang kita lihat ya. Jadi selama si swasembada energi itu belum terjadi, ya bahkan mungkin nanti akan ada inilah. Kita lihat akan ada keseimbangan baru lah ya nanti kalau sampai CPO-nya jadi B50 ya. Oke. Jadi tren untuk CPO itu masih panjang. Ya, masih panjang. Jadi kalau lu masih punya TAPG, ya sudah lu ingat ya, niatkan aja ya, kita masih cukup panjang untuk TAPG untuk ngeholdnya. Ya, jadi ya sekarang ya udah ngelihat ijo-ijo aja dulu lah ya. Oke. Jadi ini TAPG itu harusnya sudah too big to fail ya. Jadi artinya keuntungan kita sudah terlalu besar untuk apa dia kalau dia berubah arah sudah inilah ya. Tapi itu juga menandakan bahwa TAPG itu kalau lu mau masuk lagi ya harusnya udah nggak cukup ini. Nah, nah ini masih ada tambahan lagi, harga CPO-nya juga sudah ngegas. Ya, artinya lu lihat deh teknikalnya CPO. Itu kan sesuai dengan setup kita kan, nge-hold ya, konsolidasi kan. Dia habis nge-break konsolidasi. Lu lihat konsolidasinya semakin lama dia konsolidasi, maka kita tahu peluang dia untuk naik itu akan cukup tinggi. Ya, itu bahasanya, itu memang hukumnya price actions ya. Semakin lama dia ngehold, artinya kan semakin lama dia melakukan pengumpulan barang, ya berarti kan sebenarnya barang ini itu ditahan terus nih karena dia butuh kumpulin. Nah, akhirnya ngebreak. Jadi artinya kita tahu bahwa ini apa periode akumulasi ini cukup penting untuk si gajah. Ya, nah kemudian habis itu dia ngebreak. Lu lihat aja. Ya, nah terus habis itu bandingkan teknikalnya si CPO dengan teknikalnya batu bara dan nikel. Nah, nanti kita akan bahas ke nikelnya ya sama si batu baranya. Oke? Nah, kemudian yang kedua, setelah biodiesel, kalau lu mau swasembada energi, maka ya dia mau nggak mau cari sisa-sisa yang ada. Ya, semua akan dia korek kan, termasuk mengaktifkan sumur minyak tua. Ya, sumur minyak tua tujuannya apa? Ya pokoknya
sebanyak mungkin yang bisa ditarik keluar. Ya, sebanyak mungkin yang bisa dieksplorasi minyaknya. Ya, nah, kalau lu mengaktifkan sumur-sumur tua itu, artinya apa? Lu butuh kontraktor. Ya, oke? Lu butuh kontraktor untuk hal itu. Ya, karena lu butuh mengaktifkan, lu mesti ngecek doang pipa-pipanya segala macam masih oke nggak? Kalau nggak oke, maka dia harus diganti. Ya, nah, karena itulah makanya kita lihat ke kontraktor. Mungkin Petro itu mungkin udah nggak tahu kita lihat lah ya. Nah, si Raja kemarin itu hampir arah ya. Sudah arah malah. Ya, sudah arah, tapi kita tahu bahwa di atas itu ada resisten. Dan hari ini dia turun lumayan. Ya, nah, kita berharap adalah dia turun lah ke arah yang kita mau. Ya, di daerah berapa ya? Saya lupa ya, teman-teman cek teknikalnya lah ya. Tapi ini sekarang saya bicara dulu mengenai apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai katalis. Jadi ya, ya udah di luar lagi berdarah-darah ya sudah biarkan aja. Nah, kita konsentrasi pada uang yang mungkin akan disalurkan oleh pemerintah di dalam negeri, ya. Oke. Jadi kalau dia mau mengaktifkan sumur-sumur tua, termasuk ini sumur minyak, termasuk membesarkan LNG, ya gas segala macam ya, dia akan aktifkan itu semua. Nah, yang saya tahu adalah dia butuh kontraktor. Ya, dia butuh kontraktor. Jadi artinya walaupun Pertamina yang ditugaskan, dia butuh kontraktor untuk itu. Dan kalau Pertamina, mungkin dia tugaskan anak-anak perusahaannya Elsa, itu nggak bisa dia handle sendiri. Dia pasti akan ngelempar atau minimal ada lelang-lelang atau kerjasama operasi untuk proyek-proyeknya itu. Ya, dan saya nggak tahu ini apakah sudah masuk ke lelangnya. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu tentang lelang-lelang untuk pengadaan ini dan sebagainya ya, nah, silakan teman-teman nanti bisa bisa itulah ya, bisa kasih kita tambahan untuk hal itu. Nah, kalau mengaktifkan sumber minyak, tadi kan saya bilang kan, dia butuh kontraktor. Nah, kontraktor untuk minyak itu yang saya tahu itu ada beberapa. Pertama adalah pasti Elsa. Ya, Elsa itu adalah kontraktor kan. Itu adalah anaknya si Pertamina. Itu udah pasti Elsa. Cuma karena dia BUMN, jadi ya mungkin kita agak sedikit tidak melihat dia ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat, ya silakan dilihat aja. Ya, kemudian habis itu ada swasta. Ya, swasta di sini ada si Raja, ada si Petro. Ya, Petrosea. Nggak tahu sih Petrosea itu masih 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 itu nggak ya, masih masuk ke tambang minyak atau dia udah konsentrasi di batubara atau seperti apa? Lu cek lagi ya. Nah, kemudian habis itu mereka pasti akan butuh penyaluran pipa-pipa. Ya, nah kalau bicara mengenai pipa, sebenarnya kita punya satu saham yaitu ISSP, tapi ya udah nggak kemana-mana, udah lama ya. Ya, tapi teman-teman boleh perhatikan. Nah, kemudian ada satu lagi yang baru. Ini thanks to Pak Diki. Pak Diki ada nggak ya? Ya, ini kita menemukan ada satu saham namanya Suni. Ini baru IPO sih ya. Tapi ini cukup bagus. Ya, kalau lu lihat dari fundamental, sisi fundamental, kemudian dari faktor barunya, ya artinya ya lu butuh ini kan, butuh akumulasi untuk hal ini kan. Ya, dia baru ya, artinya tidak ada eh, apa eh, high yang lain gitu kan. Nah, tapi yang mungkin yang jelek dari Suni itu adalah dia nggak terlalu liquid. Jadi kalau diborong sama kita rame-rame, dia bergerak loh. Ya, itu mungkin agak jeleknya dari si Suni dibandingkan ISSP. Oke? Ya, nah itu adalah yang bisa teman-teman perhatikan. Ya, tapi ya kalau misalnya lihat dari ini, saya mungkin akan lebih dominan menunggu si Raja. Ya, tapi ini si Raja juga saya kasih catatan ya. Buat teman-teman yang psikologinya tidak terlalu wah banget ya, oke banget ya. Si Raja ini bisa saja membuat manuver itu seperti saham gorengan. Ya, manuvernya itu bisa seperti itu. Nah, kedua, teman-teman juga mesti perhatikan kalau ada kepemilikan raja itu yang berkaitan dengan politik. Ya, jadi ini boleh diperhatikan. Jadi artinya kalau sampai kesenggol, ya kalau kesenggol ya you know lah politik Indonesia. Kalau sampai kesenggol itu bisa membuat si harganya itu kemana-mana. Ya, ya kalau teman-teman mau lebih aman memang Petrosea, tapi itu mesti cek ulang ke dalam Petroseanya itu kira-kira kontrak-kontrak apa saja yang sudah dipegang sama dia. Masih megang itu nggak minyak nggak? Ya, atau dia mungkin udah lebih banyak ke batu bara. Ya, ini nanti tinggal di cross check aja. Ya, nah nanti ada kontraktor-kontraktor yang lain sebenarnya. Ya, tinggal cek aja bagaimana fundamentalnya, bagaimana itu ya trading frameworknya teman-teman tahu kan, katalisnya kan udah tahu
seperti ini. Nah, tinggal lihat saham-sahamnya seperti apa, ya habis itu nanti kita baru cek ke teknikalnya. Walaupun kayak Petrosea itu kan sudah cukup tinggi ya, harusnya sih sudah cukup tinggi ya harganya ya. Oke, nah kemudian kalau dia mau swasembada energi, berarti dia akan ada fokus pada EBT, energi baru dan terbarukan. Mau stock split ya? Nah, teman-teman cek ya. Ini Petrosea mau stock split lagi ya. Berarti kan ini akan menambah likuiditas 1:10. Ya, dia akan menambah likuiditas pada saham tersebut ya. Berarti free float-nya itu harusnya akan jauh lebih baik ya. Karena ya memang ya saham-saham ini memang tidak terlalu liquid banget ya. Tapi ya thank you Bu Mimi. Ya, oke. Nah, kemudian EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, ini kalau dari sisi energi baru dan terbarukan, ya ini perlu digarisbawahi juga. Dibutuhkan dana yang nggak besar, nggak kecil. Ya, tidak kecil dana yang dibutuhkan di sini. Ya, karena itulah makanya ini saya agak-agak ini ya. Karena setelah Trump jadi, saya agak-agak pesimis sama saham-saham EBT. Ya tapi ini baru subjektif saya loh ya. Jadi saya mungkin agak-agak pesimis sama si EBT karena sudah jelas kita akan kehilangan dana dari Amerika. Ya karena Trump itu bukanlah pendukung EBT, bahkan dia bilang itu adalah manipulasi yang dilakukan oleh para pakar mengatasnamakan iklim. Ya sampai begitu loh, sampai segitunya dia ya kan. Jadi itu benar-benar dia memang nggak percaya banget sama perubahan iklim dan lain sebagainya. Ini presiden US tuh ya. Kalau presidennya begitu, bagaimana itu yang warga negaranya kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo mau melakukan swasembada energi, berarti kan dia mau nggak mau harus mengurangi energi fosil itu. Ya mungkin bukan batu bara, tapi energi fosil yang sifatnya kayak solar dan lain sebagainya itu mungkin harus dikurangi. Karena itulah mereka butuh suntik mati kan, PLTU yang ada kan, karena itu masih menggunakan energi fosil, mau batu bara maupun si solar ya. Tetapi di satu sisi, kenapa saya agak pesimis dengan si EBT? Di satu sisi, kalau lu mau swasembada energi, maka PLTU-nya lu harusnya tetap pertahankan. Karena untuk mensuntik mati itu kan butuh dana yang lumayan besar. Ya kita butuh membangun lagi yang lain dong, kayak panas bumi lah, kayak tenaga angin, tenaga matahari dan lain sebagainya. Itu jelas butuh investasi yang tidak kecil, ya kan? Karena itulah kalau kita memang terbatas dananya dan apalagi ini sekarang kan benar-benar berubah sekali kan dengan terpilihnya si Donald Trump. Mungkin saya rasa kita butuh untuk mengaktifkan PLTU yang berbasis batu bara. Ya kenapa? Ya karena kita nggak punya pilihan. Lu mau menggunakan energi bersih, maka ya lu butuh investasi yang besar. Bagaimana lu mau swasembada yang lain? Kan masih ada proyek-proyek yang lain selain swasembada energi toh. Ya kan? Nah, jadi mungkin saja ya, saya yakin banget pasti udah ada masukan kepada Presiden Prabowo. Kita aktifkan aja PLTU yang ada dengan batu bara. Gitu ya. Nanti kita tunggu ya. Ini baru pemikiran saya loh ya. Lu nggak punya pilihan lain, sedangkan batu bara kita berlimpah kok. Ya, oke? Nah, jadi kalau batu bara berlimpah, harusnya lu pakai aja. Ya kita nggak punya pilihan lain. Gitu, lu mau dana dari mana? Masa ngutang lagi untuk bangun EBT? Kan nggak mungkin. Lu mau ngundang lagi investor untuk bangun EBT, belum tentu investor juga mau gitu loh. Ya, nah sekarang bagaimana kita mau swasembada? Pakai yang udah ada. Pakai yang masih berlimpah. Yaitu apa? Batu bara. Nah, memang resikonya adalah ya kita mungkin akan dikucilkan dari COP ya dan lain sebagainya. Ya, yang pasti kayak US lah. US juga pasti akan dikucilkan. Dia bahkan nggak peduli malah. Ya, nanti dia akan ini. Kalau teman-teman lihat dari periode Trump sebelumnya, dia akan terus ya menambah cadangan minyak di US, bahkan cadangan minyak akan diperbanyak suplainya di pasar sehingga harga minyak itu tetap stabil. Ya, dan kita mungkin harus cukup mengerti bahwa kebijakan si Trump itu melakukan itu agar karena minyak ini kalau dia gonjang-ganjing itu kan mempengaruhi produksi dari biaya-biaya operasi dari manufaktur. Tapi kalau harga minyak stabil terus ya, nah hitungan operasional untuk manufaktur itu kan jauh lebih mudah.
Ya kita nggak tiba-tiba, oh bulan depan harus naik harga BBM, oh logistik naik dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan membuat gonjang-ganjing perhitungan operasional manufaktur itu kan pasti setiap bulan harus di-adjust terus kan, ya kan? Nah itu kalau teman-teman lihat lah kalau pengusaha yang menjadi pemimpin negara gitu kan, dia pasti akan melakukan itu. Ya dia akan membuat si supply-nya itu berlimpah karena US itu adalah saat ini ya, penghasil minyak terbesar dan dia punya cadangan minyak yang besar sekali, bahkan yang mungkin yang terbesar di dunia saat ini. Ya, itu ya. Jadi, kalau untuk EBT, kalau untuk energi baru dan terbarukan mungkin masih tetap akan ada, programnya. Programnya mungkin masih ada, tetapi untuk menjadi prioritas, saya pikir nanti pasti akan agak-agak ini ya, agak-agak tersingkirkan. Nah, sedangkan PLTU-PLTU yang tadi yang mau disuntik mati, kita tunggu ini ya. Ini baru, penilaian subjektif saya loh ya. Kita tunggu bahwa Prabowo kemungkinan besar akan mengaktifkan itu dan mengharuskan atau mungkin menggunakan sumber daya yang berlimpah ini untuk dipakai, yaitu batu bara. Ya, kalau itu benar nanti kita cek ke bawah ya. Berarti kan ada pasti ada peluang untuk saham-saham batu bara itu masih akan beroperasi. Karena yang kita lihat teknikalnya si batu bara itu kok kelihatannya kelihatannya ada peluang gitu ya, ada peluang untuk bergerak ya, terutama untuk penggunaan dalam negeri lah. Kalau untuk penggunaan luar negeri saya mungkin, agak pesimis karena kalau nanti ada perang dagang, Cina itu pasti akan mengurangi sekali ya manufakturnya. Oke. Nah, karena itulah makanya kalau kalau ini mungkin sekalian bicara aja ya untuk batubara ya. Jadi kalau sampai itu benar, katalis ini benar ya, oke. Kalau katalis ini benar terjadi, maka teman-teman perhatikan adalah si perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten batubara yang mensuplai ke dalam negeri. Ya, jadi bukan ekspornya yang gede, tetapi yang dalam negerinya yang gede. Siapa aja itu? Itu pasti ada Bumi, ada Indi, ada PTBA. Ya, ada Bumi, ada Indi, ada PTBA. Nah, kita pilih mana? Pilihan kita memang di Indi sih. Ya, cuman ini nanti kita tinggal lihat lagi ya seperti apa dia. Ya, oke. Ya, oke. Nah, untuk EBT. Nah, kemudian ada perubahan sistem subsidi. Ya, perubahan sistem subsidi. Jadi kalau subsidi energi selama ini kan sekitar berapa ya? 300 T ya, 300 T sekian lah ya, atau mungkin udah lebih tinggi lagi ya, saya nggak tahu ya. Teman-teman nanti cek ya. Tapi subsidi untuk si minyak ini, solar dan pertalite itu mencapai hampir 300 triliun lebih. Ya, triliun lebih ya ada. Kemudian habis itu kemarin udah ada pernyataan dari Menteri SDM kalau 100 triliun lebih itu dinikmati oleh orang yang sebenarnya tidak berhak untuk nikmati itu. Jadi artinya mereka punya penghasilan harusnya tidak di pertalite, di solar gitu. Ya 100 triliun. Jadi artinya ini ada ketergesa-gesaan untuk merubah sistemnya. Bagaimana caranya agar si subsidi ini bisa tepat sasaran terutama untuk energi ya. Ya, terutama untuk, Pertalite sama si solar ini, sehingga tidak dinikmati oleh yang mereka yang sebenarnya bisa membeli sesuatu yang lebih tinggi, gitu. Jadi kalau ini bisa apa namanya, diubah, ya nggak usah jauh-jauh lah ya, dia bisa keluarin 100 triliun itu aja. 100 triliun jadi tidak jadi dibakar. Ini uang ini uang yang dibakar doang loh, bakar kemudian habis itu hilang kan. Nah, kalau sampai dia bisa keluarin 100 triliun 1 tahun, 100 triliun itu gede. Ya, teman-teman tahu kemarin IKN itu dibangun dengan 45 triliun ya. Ya, benar ya, 45 triliun kan? Nah, itu kalau ditaruh di situ, itu udah jelas gede. Karena kebutuhan untuk membangun IKN sampai total semua kelar, itu sekitar 450 triliun kan. Ya, jadi ini udah bisa bangun berapa kota gitu loh. Dari 100 triliun itu. Ya, dia mungkin bisa menggenjot untuk sumur tua dari 100 triliun itu. Ya, dia bisa menambah lagi apa yang kita lihat program selanjutnya yaitu pangan. Ya, dari uang itu dia bisa bergerak ke tempat lain gitu loh. Ya, dibandingkan dengan hanya dibakar kemudian hilang. Ya. Oke, nah kalau dia bisa merubah itu berarti kita akan mendapatkan tambahan uang. Ya, kita bilang ya tambahan uang untuk program selanjutnya yaitu swasembada pangan. Oke, swasembada pangan. Kita tahu bahwa ini dalam beberapa tahun ini ya bagaimana kita aktif sekali mengimpor beras. Ya, artinya dalam negeri kita nggak cukup loh. Padahal kita itu disebut sebagai negara agraria.
berarti kan harusnya ada swasembada dong. Lahan lu begitu gedenya, ya masa lu tetap import, beras, ya kan? Lu import beras, berarti kan lu nggak bisa mencukupkan kebutuhan dalam negeri lu. Nah, bagaimana kalau lu lihat lihat dari sisi pertahanan negara? Itu udah pasti sangat rapuh kan? Dalam negeri tidak bisa memenuhi, kita bahkan harus import dari tempat lain. Bagaimana kalau orang lain tidak mau ngasih kita lagi beras kayak kemarin, ya di mana semuanya kekeringan. Ya, Thailand tidak mau, India tidak mau, ya Vietnam juga udah jual mahal. Ya kan kita ketar-ketir. Betul nggak? Nanti apa kata apa namanya? Masa iya negara yang katanya itu kolam susu ya nanam apapun tumbuh dan lain sebagainya tiba-tiba kita kelaparan. Kan tidak mungkin ya. Karena itulah makanya program selanjutnya itu adalah swasembada pangan. Itu mau digalakan. Itu sebenarnya sudah digalakan sebelumnya ya. Teman-teman mungkin masih ingat tentang food estate. Nah, itulah dia swasembada pangan ya. Dan ini akan digenjot terus. Kita lihat kayak penambahan pupuk ya. Pupuk itu ditambah lagi itu sampai 100%. Artinya itu 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Cuman yang kita deteksi itu adalah penyalurannya itu di bawahnya itu yang nggak ketemu. Di atasnya bikin kebijakan udah bagus-bagus, tetapi di bawahnya itu terganggu. Ya, you know lah ya, banyak sekali birokrasi-birokrasi yang itu perlu di-cut gitu. Nah, kalau bicara mengenai swasembada pangan, itu kan dia butuh pupuk ya. Nah, apakah perusahaan-perusahaan pupuk itu akan berdampak di situ? Ya, yang saya tahu itu ya perusahaan pupuk ya bukanlah emiten yang cukup bagus ya, tapi ya teman-teman cek aja lah ya. Tapi itu ada katalis di situ. Kemudian teknologi pertanian dan perikanan. Kita lihat teknologinya itu sudah mulai diterapkan di Merauke. Kemarin itu ya, lihat ya. Kalau selama ini kan kita pakai arit untuk manen, ya. Oke. Nah, di Merauke itu sudah menggunakan kayak kayak teman-teman lihat di inilah di TV-TV ya, dia udah menggunakan mesin kan. Sebenarnya di Jawa juga udah, cuman itu masih mesin-mesin kecil ya. Ya, saya nggak tahu apakah itu bisa diterapkan, tapi kalau iya bisa, kita berkaca pada pertanian di US lah ya, atau pertanian yang di kayak New Zealand segala macam ya. Mereka sebenarnya tidak butuh tenaga kerja yang besar banget ya. Ya karena apa? Karena mereka mengandalkan teknologi. Lu bisa lihat bagaimana hanya beberapa orang saja bisa menanam sampai ratusan hektar. Ya kan? Kalau 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 di luar kan pertaniannya seperti itu. Ya, modern sekali. Lu nggak usah jauh-jauh ke US deh. Lu lihat aja di Vietnam. Vietnam saja sudah menggunakan itu loh, teknologi ya untuk manen. Dia kan nanam padi juga kan. Ya artinya padinya itu berair juga kan. Bagaimana dia traktornya, ya itu menggunakan mesin. Kemudian manennya pun dia menggunakan mesin. Gitu. Nah masa kita nggak bisa nerapin? Ya pasti bisa. Ya artinya makanya teknologi pertanian dan perikanan itu harusnya ada di dalam list kalau lu mau swasembada kan. Nah sekarang cari ya yang saya belum ketemu ini ya perusahaan yang mensuplai teknologi ini. Ada nggak? Ya cari bareng-bareng karena saya belum ketemu itu. Ya, jadi saya mencoba untuk menemukan tapi tidak ketemu. Ya, nanti di kelas juga teman-teman itu bisa itu ya. Bisa coba lihat di sini. Ini kita nanti cari ini ada nggak emiten yang bergerak di bidang ini. Ya, di bidang teknologi pertanian. Itu harusnya pasti akan dibutuhkan sekali. Oke? Ya, kemudian habis itu pemutihan kredit petani dan nelayan itu sudah sedang jalan, tetapi realita di lapangannya seperti apa saya belum tahu, tapi kebijakannya sudah ditandatanganin. Berarti udah tinggal dilaksanakan kan? Nah, jadi kalau diputihkan, berarti petani dan nelayan ini punya apa ya? Punya sumber dana untuk memulai mendukung swasembada pangan ini. Oke, jadi ya teman-teman kalau untuk swasembada pangan, teman-teman bisa perhatikan saham pupuk ya, tetapi ya mungkin ya harus diperhatikan lah ya, karena pupuk juga ya walaupun disalurkan pupuk ini nggak gratis tuh, ingat ya, pupuk itu nggak dibagikan gratis, pupuk itu bayar. Nah teman-teman hitunglah bayarannya itu berapa, karena sudah ditambahkan kuotanya itu sampai 100%. Jadi harusnya pupuk-pupuk ini terutama saham-saham pupuk lah ya, itu harusnya harusnya mendapatkan jatah lah ya. Tapi saya nggak tahu apakah bisa menjadi startup ya atau
Atau ya cuma biasa-biasa aja, teman-teman cek ya. Kemudian ada emiten nggak yang berhubungan dengan teknologi pertanian? Karena ini pasti akan diincar. Ya, pasti akan diincar ya. Saya sih belum ketemu. Oke. Jadi ini swasembada energi dan swasembada pangan, teman-teman perhatikan. Nah, yang ketiga, program yang ketiga untuk kebijakan dalam negeri yang ketiga adalah makan siang gratis. Makan siang bergizi. Kapan mulainya? Nggak tahu. Tapi ini sudah mulai diuji coba. Ya, kemungkinan besar uji cobanya katanya akan sampai Desember nanti. Ya. Oke. Nah, berkaitan dengan makan siang gratis, karena dia udah uji coba ya. Uji coba itu sebenarnya sudah mendatangkan pendapatan kepada emiten-emiten yang dipilih untuk ikut serta dalam makan siang gratis ini. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah ikut ya atau pernah nonton kalau ini wakil presiden si Gibran ya kalau lagi berkunjung itu dia selalu berbagi susu. Nah, susunya coba lihat merek apa itu. Ya, saya agak curiga dia pakai Greenfield atau merek yang satu lagi ya, yang punya jarum itu ya. Karena kemasannya itu hampir sama biru biru begitu. Ya coba cek ya, siapa tahu ada yang kelihatan gitu kan. Ini merek apa gitu kan. Kalau yang dulu-dulu dipakai itu Greenfield. Nah, sekarang yang dibawa-bawa kemana-mana itu pakainya apa? Itu kan sebenarnya promosi gratis banget ya buat emiten itu kan ya. Nah, kalau sampai dia dipilih untuk dibawa kemana-mana, itu harusnya nanti ya pasti ada lah minimal kecipratan lah ya. Kecipratan lah proyek-proyek yang ini si makan siang gratis ini karena ini uang. Makan siang gratis ini akan melibatkan 71 triliun dalam 1 tahun. Oke, itu kayaknya bukan Ultra Jaya, Pak. Kalau Ultra Jaya tahu kok, karena saya minum kalau Ultra Jaya. Ya, tapi cuman kalau yang Greenfield itu kemasannya itu kurang lebih sama. Makanya nanti tolong di cross check lah ya. Curiga saya sih memang yang Greenfield ya. Kalau Ultra Jaya berarti kan ULTJ. Kalau Greenfield itu berarti JPFA ya. Nanti cek aja deh ya. Oke. Nah, kemudian dalam makan siang gratis itu, kan dia butuh 5 sehat, 4 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kalau 5 sempurna teman-teman udah tahu lah itu susu. Karena gampang kan? Ya, jadi kalau lu masih punya JPFA, ya sudah hold aja udah itu. Ya, hold. Udah, itu udah kelar. Jadi kayak TAPG kita hold ya, JPFA pun kalau lu udah punya kita hold juga. Hari ini sebenarnya ya cukup ini ya, harganya cukup menarik untuk masuk hari ini. Oke, ya kita nggak tahu apakah ini sudah waktunya untuk dia rebound atau swingnya udah selesai atau belum ya. Tapi teman-teman tinggal perhatikan karena ini udah dia udah bagi dividen ya. Kemudian habis itu udah exit ya. Kemudian habis itu hari ini kan turun lagi nggak dekat-dekat exit ya. Exitnya kan di 1.500-an kan. Tapi dia ada di sekitar daerah yang saya sebut itu sebagai daerah supply dan demand ya. Itu di daerah 1.700-an gitu ya. Oke, ya kalau emiten susu itu kayaknya belum Pak. Kabarnya susu ikan itu amis, ya amis. Jadi ya belum dah. Ya itu kayaknya belum. Itu masih uji cobanya masih panjang. Oke, ya. Nah kemudian habis itu kan dia ada 4 sehat tuh. 4 sehat itu pasti ada lauk. Di dalam lauk itu pasti ada daging. Ya, ini kita normal aja. Lu lihat 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa sih? Pasti ada sayur, ada daging, ya, ada protein, pasti ada telur ya. Terus habis itu apa ya? Karbohidrat, protein, terus habis itu apa? Harus ya pokoknya 4 sehat 5 sempurna lah ya. Lu pasti tahu protein itu ada telur, ada ikan, kemudian di situ ada daging, ada karbohidrat, ada nasi. Ya, daging itu juga bisa tergolong ke dalam karbohidrat ya. Jadi ada daging ya, ada protein di situ. Kalau protein lu kena lagi ke telur ya. Daging itu bisa daging sapi, bisa daging ayam. Nah, eh, yang praktis yang mana? Yang biasanya praktis ya nugget kalau nggak sosis kan. Ya. Nah, ya oke. Ada satu lagi yaitu oke. Nah, jadi kalau teman-teman breakdown itu, lu pasti akan ketemu deh emiten mana. Ya, di situ kalau lu lihat susu itu ada ULTJ, ada Cimori, ada INDF. Yang punya jarum itu tidak ada. Ya, tidak ada emitennya. Apakah nanti akan kena ke BBCA? Jauh banget lah ya. Oke.
Nah, kemudian habis itu lu kalau lihat susu, JPFA juga punya susu ya, yang Greenfield itu punya susu. Kemudian habis itu dia juga punya nugget. Ya, jadi kenapa saya pilih JPFA? Karena dia cukup lengkap. Kalau lu berkaitan dengan makan siang gratis itu, ya dia masuk. Susu dia punya, daging dia punya, lu mau sosis juga dia punya. Ya, terus habis itu lu mau telur, ya telur harusnya dia juga punya ya. Ya, ya tapi saya nggak tahu dia jualan telur apa atau lebih terfokus pada dagingnya ya. Harusnya sih lebih fokus pada dagingnya ya dibandingkan dengan telurnya. Ya, nah, tapi kalau lu mau protein ya ada telur, ada daging, ada ikan. Ya, dia mau masuk ke mana? Ya, kalau dia mau masuk ke telur, ya memang lebih mudah telur lah ya. Kalau daging itu biasanya gimana ya? Kalau kelamaan dia mungkin akan itu ya, apa ya, terkontaminasi atau seperti apa daripada Anda sakit perut ya pasti jauh lebih aman lu pakai pakai telur kan untuk proteinnya kan. Bisa kayak gitu ya. Oke? Jadi kalau lihat dari makan siang gratis, ini aja lu breakdown, itu ada katalisnya cukup banyak. Ada emiten yang terlibat di situ pasti cukup banyak. Ya, termasuk BEEF. Ya, termasuk itu. Ya, nah artinya teman-teman sortir itu. Nah, baru-baru ini saya akan share ya. Si Goto ini sudah meluncurkan program makan siang gratis. Ya, program makan siang gratis. Artinya dia sudah terlibat di dalamnya. Dia sudah meluncurkan itu. Grab kayaknya belum ya. Tapi Goto sudah. Nah, jadi ini udah semakin dekat nih. Semakin dekat dengan katalis yang kita mau kan. Dimana kalau Goto terlibat, ada recurring income yang mungkin akan dia dapat dari situ. Ya, berapa persen ya? Kalau nggak salah 27% itu adalah punya Goto. Kemudian sisanya itu nanti apa buat driver. Ya, jadi ya kita nggak tahu bagaimana pemerintah akan melibatkan si Goto ini. Bagaimana pemerintah akan melibatkan si online transportasi ini untuk program makan siang gratis ini. Tapi yang pasti adalah kalau nggak salah ya tadi ya 27% itu adalah miliknya Goto. Pembagiannya gitu ya, 27 atau 30% itu punyanya aplikator. Kemudian habis itu sisanya 60 atau 70% itu adalah punyanya si itu ya driver. Ya, jadi ya teman-teman akan lihat recurring income untuk si Gotonya itu ya segitu yang diperkirakan sekitar 1 triliun per tahun. Ya 1 triliun per tahun ditambah lagi dengan recurring income yang dia dapat dari Tokopedia itu kurang lebih plus minus juga 1 triliun. Ya, dalam setiap kuartal itu kan dia dapat sekitar 200 sampai 300 miliar kan? Ya, jadi ya mungkin ada sekitar 1 triliun juga. Jadi kalau plus minus dia duduk diam aja dapat 2 triliun. Ya, 2 triliun. Belum lagi nanti ya pengiriman paket, GoSend, GoFood, Go Financial dan lain sebagainya. Lu hitung aja ya. Nah, itu yang memberikan katalis untuk si Gotonya. Oke, nah kemudian habis itu kita lihat ya track record untuk si Gotonya. Udah saya nggak usah bahas itu lagi karena saya udah bahas di video sebelumnya udah cukup panjang ya teman-teman tinggal lihat aja sebelumnya. Jadi ini program makan siang gratis ya dan melibatkan segitu banyak emiten, banyak sebenarnya emiten. Ya lu tinggal pelan-pelan aja lu breakdown di situ. Kayak kita masih punya waktu kok untuk nge-breakdown itu. Ya, dan kalau lu bilang kita minim katalis nggak juga tinggal kapan dicanangkan aja nih. Swasembada energi sudah mulai. Ya memang tidak akan langsung serta-merta, oh udah langsung swasembada. Enggak kan, kan itu proses kan. Nah, prosesnya kita ikutin. Kalau prosesnya sama, benar gitu ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita mau, skenario story-nya kita, maka ya udah, lu tinggal hold ya, lu tinggal ya masuk pelan-pelan ya. Benar nggak pengaktifkan sumur tua itu butuh kontraktor? Bener nih. Ya, misalnya contoh kayak Pertamina EP, EP itu apa ya? Energi apalah ya, Pertamina EP gitu kan. Dia udah mau bikin di mana gitu ya dan pemenangnya adalah si Suni untuk penyediaan pipa-pipanya ya. Nah, jadi artinya kemungkinan besar Pertamina EP kontraktornya pasti Elsa mungkin ya, mungkin seperti itu ya. Nah, si Raja juga kita udah lihat udah ada kontraknya. Petrosea harusnya sih udah ada kontrak, tapi kontraknya lebih banyak ke arah ini ya, ke arah batu bara dibandingkan dengan minyak ya. Nah, ini tinggal cek gitu loh. Ya, ada siapa lagi nih kontraktor yang lain? Bener nggak? Kalau bener, ya berarti kan kita udah on the track. Pada saat lu on the track, ya berarti kan lu udah mesti tentuin nih. Gua ada titik-titik optimal atau daerah-daerah entry gue di mana. Ya berarti trading plan lu udah mesti komplit nih. Karena banyak sekali sebenarnya yang bisa kita incar.
Ya, walaupun kemarin mungkin ada di daerah mana, kita reposisi kembali kita punya eh, portofolio, ya. Oke, nah yang keempat adalah program 3 juta rumah, ya. Program 3 juta rumah. Nah, yang membuat program ini kan adalah aduh namanya agak susah ya, si Wright itu, panggilannya si Ara, ya. Nah, itu kan dia udah melibatkan kalau nggak salah 6 konglomerat yang saya tahu, ya, Marwara, ya itulah itulah ya. Ya, oke. Nah, dia udah menarik ya, menarik, eee, lingkarannya dia, ya, lingkarannya dia. Salah satunya adalah Aguan, Pani, ya sudah ditarik, ya Pani itu menyediakan 60 miliar ya. Ya, 60 miliar ya, 60 miliar sebenarnya kalau untuk 3 juta lu bagi satu rumah 200 juta cuma jadi berapa rumah ya? Ya, 60 miliar. Kemudian dari Adaro, Adaro juga sudah mulai masuk. Kemudian habis itu ya siapa lagi ya? Kalau nggak salah si itu juga masuk ya, si APLN ya. APLN juga udah mulai masuk ya ke dalam 3 juta rumah ini. Nah, yang mungkin yang mau kita lihat adalah bukan paninya, bukan kontraktor-kontraktor ini. Ya, bukan emiten-emiten seperti APLN dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang akan kita lihat itu adalah konstruksinya siapa, kemudian habis itu konstruksinya itu butuh apa aja. Ya, turunannya itu berarti dia pasti butuh baja, dia butuh semen, dia butuh cat, dia butuh keramik ya dan sebagainya. Ya. 60 M itu cuma buat 250 rumah. Wush, ya dikit sekali ya. Ya, oke. Nah, itu artinya teman-teman lihat ya, 3 juta rumah, ini 60 M itu cuma dapat 250 rumah loh. 60 M, oke. Nah, kalau lu tinggal inilah lu bagi aja 250 itu menjadi ke dalam 3 juta. 3 juta kalau bagi 250 itu oke, sebentar ya. 1000 itu berarti dia akan butuh sekitar 6 kali 4 24 ya. 22,4 240 juta. Ya, 240 juta dia butuh 1000 rumah. Jadi kalau 3 juta rumah artinya dia butuh sekitar 24 240 triliun ya. Ya, benar ya? Ya, kalau 60 M itu cuma jadi 250 rumah. Ya, benar ya? Hitungan saya benar nggak sih? Ya. Oke. Nah, jadi artinya dia butuh 720 triliun. Oke, thank you, Pak. 720 triliun. 71 triliun aja untuk makan siang gratis itu bisa jadi katalis. Apalagi 3 juta rumah dengan 720 triliun. Ya, ini mungkin sama untuk 5 tahun ya. Jadi artinya kalau 71 triliun untuk makan siang gratis buat 1 tahun, kali 5 berarti dapat 350 triliun gitu kan. Ya, nah ini 2 kali lipatnya program 3 juta rumah. Oke, ya. Nah, ada satu kontraktor cat aja dapat itu. Apa nggak kelabakan dia dia memproduksi catnya? Ya, setuju ya? Ya, kalau kita bicara cat, kita lihatnya siapa? Ya, ada Avia di situ. Dan Avia itu kemarin itu sudah money spot. Ya, kalau dia nggak dekat sebentar lagi akan dividen, mungkin udah masuk duluan kita. Ya, oke. Tapi ini gratis, Pak. Jadi untuk bank kayaknya nggak kena nih. Ya, Senin Kumdet ya. Nah, Senin coba cek aja di situ ya. Siapa tahu dia turun ke daerah itu. Ya, nah ini Avia. Avia itu. Nah, kemudian kebutuhan semen 3 juta rumah loh. Masa iya dia nggak butuh semen? Ya kan? 3 juta rumah masa dia nggak butuh baja? Ya, oke. Terus habis itu keramik lagi dan lain sebagainya. Ini nih kontraktor nih. Ya, 750 T, 750 T anggap bahannya 50%, berarti 300 T untuk bahan semen, cat, keramik dan lain sebagainya. Oke? Ya ini udah itu hitungan kontraktor, kita nggak usah bantal ya, udah pasti pas ya. Lu lihat 50%-nya itu adalah 310 T. Jadi artinya apa yang menjadi program 3 juta rumah dengan program makan siang gratis itu uangnya sama loh. Ya kalau dari bahan lo ya, kalau dari bahan tok ya 360 ya udahlah ya. Ya itu artinya dari bahannya itu artinya uang loh. Ada likuiditas di situ. Nah, kalau ada likuiditas berarti harusnya akan ada emiten yang mendapatkan likuiditas ini. Ya, artinya dia akan punya pendapatan kan? Betul nggak?
Ya, nah apalagi sekarang kalau kontraktornya adalah swasta, mungkin swasta akan jauh lebih enak ya. Kalau kontraktornya swasta dibandingkan dengan kontraktor yang BUMN kan. Ya, kalau BUMN kan mungkin agak ribet ya birokrasinya. Kalau swasta kan ya mungkin ada inilah ya, agak agak birokrasinya agak lurus dikit ya. Benar ya, dalam tanda petik agak lurus dikit ya. Ya. Nah, ini kita lihat ya, ada uang di sini. Ya, ada uang. Saya mungkin akan lihat di ini ya, tadi turunannya tadi. Baja, semen, cat, keramik ya, apalagi keramik kita ini kan sudah dilindungi pakai anti dumping kan. Baja juga ada anti dumpingnya kan. Jadi kalau dulu mungkin sebelum ada anti dumping ya, kita mungkin lihat ya perusahaan-perusahaan keramik kita mungkin tidak akan bergerak lah. Perusahaan apa keramik Cina jauh lebih murah kan. Ya, tetapi kan ini udah ada anti dumpingnya. Jadi artinya bisa jadi keramik dalam negeri itu yang akan bergerak. Ya, jadi tinggal cek nih, ya. Arna kemarin kan udah kita bahas juga ya sedikit ya. Siapa yang nanya itu ya. Jadi udah jalan kan? Artinya ada ada katalis di situ. Udah SOS ya. Nah, ada likuiditas di situ. Ya, mungkin jeleknya Arna itu ya balik lagi nggak liquid gitu ya. Oke, ada chat. Karena lu setiap rumah itu pasti dicat. Ya kecuali dia pakai kapur ya. Ya, tapi udah nggak zaman lah pakai kapur kan, ya. Pasti dicat. Ya cat murah lah atau lu kalau borong banyak harusnya cat pabrik cat itu harusnya bisa memberikan apa ya diskon atau apalah ya tinggal lelangnya siapa yang menang aja ya. Oke. Nah, jadi artinya dari keramik, dari cat aja udah. Semen mungkin oke lah, udah kita lihatnya nanti aja karena semen seperti apa kan, ya udah. Nah, lu bisa lihat kayak gitu. Nah, oke. Ya, ini informasi ya. Informasi ya. Jadi kalau lu satu rumah ya berarti ya, dia butuh semen 25%, pasir batu 15%. Ya, pasir batu 15%, tuh keramik 7%. Kongseng seng, oh ini berarti seng ya. Ya, itu sekitar 20%, besi 10%, sisanya 5%. Jadi kalau lihat komposisi ini, semen memang yang itu, yang gede, kemudian cat. Ya, cat artinya aksesoris yang lain-lainnya itu ya, dia butuh cat dan lain sebagainya. Itu sekitar 20%. Pasir batu udahlah kita nggak lihat karena nggak ada emitennya ya pasir batu ya. Kemudian keramik 7%. Jadi ya udah teman-teman tinggal fokus di situ aja. Semen 25%, cat 20%, kemudian keramik 7%, besi 10%. Ya, artinya ada something di dalam situ. Ya, kemudian habis itu biasanya rumah massal banyak pakai produk Nippon. Nippon itu nggak ada emitennya kan ya? Ya oke, ya artinya harusnya sih ya, harusnya itu pasti akan terbagi. Ya karena saya tahu yang setahu saya Nippon itu kuat di daerah Jawa ya, termasuk Avias ya. Harusnya banyak sekali yang kuat di daerah sini ya. Kemudian Nippon itu kalau tidak salah juga kuat di Kalimantan. Ya karena yang punya dari situ kan. Ya, itu kelihatannya seperti itu, tapi itu pasti akan terbagi, nggak mungkin akan dimonopoli oleh satu perusahaan, pasti akan terbagi karena ini 3 juta rumah, ya dan prosesnya itu dalam 5 tahun itu harus terbangun. Jadi kelihatannya sih menteri ini ya cukup inilah ya, cukup bergerak karena dia punya inner cycle yang lumayan di daerah properti, ya karena dia advisor juga kan di di PANI kalau nggak salah ya, dia advisor juga ya, nggak tahu posisinya apalah ya. Tapi ya kemungkinan besar dia akan bergerak lumayan cepat ya. Kita lihat aja ya. Oke. Nah, habis itu yang terakhir adalah soal hilirisasi dan hilirisasi mineral dan komoditas pangan. Ya. Oke, hilirisasi itu pasti akan diteruskan. Nah, insentif untuk hilirisasi ini yang kita belum lihat. Yang belum nongol ya. Hilirisasi di sini lu jangan harapin komoditas itu akan ini ya, akan kena dampak di global. Karena global itu udah pasti akan terbatas. Ya, kita boleh katakan seperti itu. Kenapa kita bilang terbatas? Karena kalau sampai si Trump akhirnya diangkat, kemudian kita lihat ya, perintah pertama Trump, kan biasa ya setiap presiden itu kalau hari pertama dia menjabat, hari pertama dia mengambil alih kekuasaan, dia akan menandatangani sebuah undang-undang atau sebuah perintah untuk dilakukan. Ya, nah, katanya apa? Perintah pertamanya adalah ya ini soal soal dalam negeri. Ya saya nggak tahu apakah dia dengan pemotongan pajak langsung terjadi ya atau mungkin masalah-masalah lain. Tapi yang pasti itu adalah
ini mungkin akan menimbulkan perang dagang lah. Ya, ini yang kita lihat lah ya. Kayaknya sih dia udah siap banget. Ya, kalau Make America Great Again udah pasti anti dumpingnya itu gila-gilaan. Jadi perang tarif itu udah pasti gila-gilaan. Ya, jadi kalau perang tarifnya terjadi, ya artinya ekonomi China itu pasti akan mulai terganggu lagi. Ini udah baru mau mulai pulih kan, ya. Nah, tiba-tiba gonjang-ganjing begitu lagi ya. Jadi artinya barang-barang China itu butuh tempat untuk kebuang. Dia ke Eropa itu udah susah, dia ke Amerika sekarang susah, berarti kan sasarannya adalah ke Asia. Ya, kalau nggak ke Timur Tengah. Gitu kan, kalau nggak ke Afrika. Itu doang yang bisa dia lakukan, ya kan? Nah, artinya lagi adalah dia kehilangan pasar yang lumayan besar. Eropa, Eropa, Amerika itu adalah pasar yang lumayan besar untuk China juga kan. Nah, kalau dia kehilangan pasar itu, berarti apa yang terjadi pada manufakturnya? Dia pasti akan kehilangan juga pekerjaan. Ya, produksi mereka akan jauh lebih letoy. Sekarang saja sudah cukup letoy. Ya, sekarang aja udah cukup letoy. Makanya teman-teman lihat ya, kadang-kadang harga barang itu sudah tidak masuk akal. Lu bisa lihat di Shopee, harganya udah murah belum? Murah. Dan lu pikir kalau lu beli langsung di sana lu akan dapat lebih murah? Enggak. Malah harga di sini di Indonesia lebih murah daripada lu pergi ke sana. Nggak percaya lu coba aja lihat. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi kalau ekonomi di sana, manufaktur di sana mandek, ya otomatis komoditas kita juga mandek. Kita nggak bisa ngirim barang ke sana. Ya orang dia nggak butuh lagi, atau mungkin produksinya jauh lebih turun, ya kita akan kena dampak. Begitu kita kena dampak, ya lu jangan harap lagi hilirisasi untuk ekspor. Ya, jangan dampak lagi, jangan berharap lagi dari komoditas ini akan memberikan pendapatan yang cukup baik untuk perusahaan-perusahaan. Itu mungkin pasti akan turun. Ya, pasti akan turun. Ya, tetapi kalau misalnya ada insentif, ya ada insentif pengurangan pajak dan lain sebagainya, sehingga dia bisa jual keluar. Ya, jual keluar artinya kan barangnya itu murah sebenarnya di Indonesia, kena pengurangan pajak kan. Nah, masuk ke sana itu mungkin jadi lebih mahal aja, jadi pendapatan perusahaan lebih gede. Ya, ini kita sedang tunggu insentif itu. Ya, sedang kita tunggu insentif itu. Jadi artinya kalau teman-teman punya DKFT, ya sementara hold aja dulu lah. Ya, kalau misalnya mau taking profit juga saya ya kita ngelihat keadaannya seperti itu ya, lu pasti was-was. Ya, lu pasti was-was. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa jagain, ya sudah lu lebih baik lu taking profit. Tapi kalau lu bisa jagain, ya berarti ya teman-teman harus bisa apa ya SL-nya atau trailing stop-nya itu harus cukup ketat. Karena untuk posisi saat ini DKFT itu sudah ada di 80% lebih ya. Ya, jangan bilang 80, ini kan udah 250 ya. Berarti harusnya sudah ada hampir 100% untuk DKFT ya. Nah, itu teman harus bisa perhatikan. Kemudian habis itu Inco juga harusnya akan kena dampak. Dampaknya dari mana? Ini kalau untuk nikel ya. Untuk nikel saya mungkin masih ada sedikit ya, sedikit optimis ya, sedikit optimis sedikit. Oke. Kenapa? Karena salah satu pendukung Trump itu adalah yang memproduksi electronic vehicle, yaitu Tesla. Ya, dia butuh untuk prekursor, ya dia butuh nikel untuk baterainya, betul ya? Ya, jadi artinya nikel itu mungkin saja masih akan ada lah ya, ada katalisnya lah. Ya, tetapi yang ini untuk US ya. Tetapi dengan adanya perang dagang di mana mobil-mobil listrik China itu untuk masuk Eropa itu super kenceng banget ya, udah hampir boleh bang susah ya, susah untuk masuk karena jauh lebih mahal. Jadi produksi mobil listrik di China itu udah pasti akan turun. Nah, kalau dia turun, otomatis kebutuhan untuk nikel itu pasti akan turun juga. Ya, ini kalau kita lihat ya ke depannya. Tapi kalau misalnya ini masih terus jalan, maka Inco itu akan dapat katalisnya. Inco. Ya, Inco. Kenapa? Karena dia nanti di Desember 2025 itu akan jadi industri atau pabrik prekursor ya yang punyanya Hauyu ya, Hauyu itu dia kerjasama sama Inco. Teman-teman cek deh. Ya, itu udah kerjasama sama Inco. Jadi ini harusnya akan kena dampaknya. Ya, nah kalau di KFC itu murni turnaround, ya murni turnaround. Jadi kita tinggal kita lihat deh. Oke?
Bauksit ADMR juga akan terdampak, udah kayaknya sih udah pasti akan kena dampak ya. Kenapa? Karena ADMR itu, pasar ekspornya kan sebenarnya ke China. Ya kalau Chinanya itu diperang dagangkan, ya otomatis dia pasti akan menurunkan, tingkat kebutuhan bahan baku, ya. Oke, udah 77 ya, Pak. Harusnya udah mulai bisa bisa ke inilah ya, harusnya hari ini sih harusnya udah bisa hampir 100% kali ya DKFT ya. Ya, oke. Nah, tapi ya ini nggak usah euforia, nggak usah euforia. Jadi kalau lu udah taking profit itu harus bisa kita mengulangi hal yang sama. Ya, kita tinggal nunggu aja. Pasti pasti dari daerah-daerah di sini pasti akan ketemu nanti yang kayak itu lagi. Ya, tinggal kita ulangi aja. Polanya kurang lebih sama kok. Kita butuh katalis, ya, kemudian habis itu kita lihat fundamentalnya oke. Perusahaannya, manajemennya itu fokus pada ekspansi. Ya, ini garis bawahi, fokus pada ekspansi. Ya, dan kalau ekspansinya berhasil, teknikalnya pasti akan mensupport. Ya, nah, kemudian teknikalnya, kalau misalnya kita udah lihat teknikalnya ada di konsolidasi, kemudian habis itu semua katalis itu ada di dalamnya, dan katalisnya itu belum di-price in, ya, itulah yang kita tunggu ledakannya kapan. Ya, oke? Oke, hari ini kelihatannya tidak akan ada tanya jawab karena udah jam 7 ya. Jadi ya moga-moga ini bisa menjadi ya seenggak-enggaknya jadi sebuah bahan ya untuk teman-teman korek gitu ya. Kalau katalisnya begini, ya, karena ini semua masih ini ya, masih berupa penilaian subjektif saya ya. Teman-teman nanti tinggal bikin lebih objektif lagi. Ya, di fundamental, di berita-berita, teman-teman update terus katalisnya, kemudian habis itu lihat teknikalnya. Kalau memang dia udah sesuai dengan setup teman-teman, ya tinggal laksanakan, bikin trading plan, trade your plan. Ya, kemudian habis itu kalau dia berjalan, katalis masih utuh, let the profit run. Ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, besok ya, jam 9 pagi untuk kelas. Ya, saya mau ingatkan ya. Oke, karena itu Sabtu soalnya. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu besok ya. Sukses selalu. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit. God bless.